Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Jendela Kiplen, channelnya pecinta tanaman hias. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga teman-teman dalam keadaan baik dan sehat walafiat ya teman-teman ya. Ya teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya mempunyai tanaman hias Sansevieria hybrid tower variegata ya teman-teman. Ini tower biasa ya teman-teman, bukan tower blue, bukan tower black juga teman-teman ya. Karena si tower ini mempunyai beberapa jenis, diantaranya tower blue dan tower black ya teman-teman. Yang saya perlihatkan ini adalah tower biasa ya teman-teman. Ada juga tower agave ya teman-teman. Di sini saya perlihatkan tower variegata, tower biasa ya. Ini si tower variegata ini lumayan booming juga teman-teman ya, sangat laku keras di pasaran ya, banyak peminatnya ya teman-teman ya, tower variegata ini ya. Karena ya orang-orang lihat performnya ini bagus sih tower ini teman-teman ya. Kalau sudah dewasa ini bagus sekali ya, apalagi yang variegatanya rata setiap daun ya. Cakep teman-teman ya, tinggi seperti tower gitu teman-teman ya. Tower ini kayak tower tiang listrik kayak gitu teman-teman ya, bagus. Kok jadi burem? Nah seperti ini. Nah gini teman-teman, ini saya mempunyai beberapa pohon ya, hybrid tower variegata ini. Dan ini salah satu hybrid tower variegata yang kurang bagus ya teman-teman. Variegatanya kurang rame di sini. Variegatanya kurang rame. Ini akan saya buat indukan ya teman-teman ya. Seperti yang sudah saya tunjukkan, sudah saya spill di video-video sebelumnya, salah satu cara memperbanyak tanaman Sansevieria yaitu dengan cara dipenggal, di stek, atau dipotong pucuk atau ditubles ya teman-teman ya. Di sini untuk tanaman yang sudah sebesar ini, kalau misalkan saya potong pucuk ya atau dicubles, agak sayang ya, biar banyak, yang lebih banyak menguntungkan itu dipenggal ya teman-teman ya. Di sini akan saya penggal teman-teman ya, karena untuk dipenggal itu kita mendapatkan 3 bagian, bagian bawah, bagian tengah, bagian atas, dan bagian tengahnya ini daunnya bisa kita stek tanam. Oke teman-teman, kita langsung stek aja ya, kita langsung penggal aja ya teman-teman ya. Maaf nih salah, wah keceplosan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cari posisi yang tepat untuk penggal ya teman-teman ya. Sisakan beberapa daun bawah, jangan terlalu sedikit ya teman-teman ya. Nah ini nih, ini udah kelihatan posisinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa berdoa dulu. Crack. Nah seperti itu teman-teman. Kalau udah bunyi crack gitu, sangat khas sekali suaranya, dan ini rada alot teman-teman ya. Nah ini udah dapet tuh kan daunnya, udah dapet dan udah kelihatan bonggolnya. Langsung kita potong teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Potong sampai putus ya teman-teman ya. Ini agak dalam juga, kalau misalkan belum ini kita pelintir aja teman-teman, nggak apa-apa. Nah sampai putus gini udah, bukan putus teman-teman ya. Udah, ini kita bisa ambil beberapa daunnya buat di stek. Nah kan teman-teman ya, kita buat stekan daun, ambil lagi. Nah nggak apa-apa seperti ini teman-teman. Sisakan 4 daun sama ya 5 daun yang kecil ya, kita ratain ininya, si bonggolannya. Dapat tuh kita 3 daun, bisa dibuat stekan. Bagian atas ini bisa kita tanamin lagi, ditancepin, ntar tumbuh akar gede juga bisa teman-teman ya.
Dan ini insya Allah nanti tinggal nunggu tunas anak teman-teman ya. Ini biasa kita copotin lagi satu lagi teman-teman nih, bisa buat stek daun nih lumayan teman-teman, kita copotin lagi deh. Nah nih dapat lagi teman-teman ya. Jadi ini adalah salah satu cara untuk memperbanyak tanaman sensifera dengan cara dipenggal, paling menguntungkan, paling banyak teman-teman ya. Indukan yang pertama ini adalah bonggol bagian bawah, bisa tumbuh tunas ya teman-teman ya. Yang kedua, stek daunnya juga ini bisa menumbuhkan tunas variegata ya. Kemungkinannya lebih besar daripada daun yang hijau ya teman-teman ya. Walaupun si daun variegata ini bisa menumbuhkan juga ntar anakan yang hijau dan yang golden teman-teman ya. Tapi prosentasenya lebih besar daripada yang hijauan ya. Ini juga bisa tumbuh lagi, nanti berakar dan tumbuh menjadi pohon biasa ya teman-teman ya. Nanti kalau udah tumbuh besar bisa dicubles lagi, bisa ini. Bisa seperti pohon biasa teman-teman ya. Oke teman-teman, setelah seperti ini seperti biasa, jangan terkena air minimal 2 hari ya sampai kering ya teman-teman. Ini kita biarkan aja sampai kering. Agar apa? Agar tidak busuk ya teman-teman ya. Saya hanya feedback kembali yang kemarin yang sudah saya sampaikan. Ini ketika ada teman-teman yang baru nonton video saya mengenai salah satu cara memperbanyak tanaman sensifera, yaitu dengan cara dipenggal ya, seperti ini dipenggal itu teman-teman ya. Kalau orang dipenggal akhirnya ya udah mati, kalau ini enggak ya teman-teman ya. Dipenggal, atasnya bisa tumbuh, ini atasnya, bawahnya bisa tumbuh lagi ya. Itulah kekuasaannya Gusti Allah teman-teman ya, bisa tumbuh menjadi banyak ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita simpan aja ya 2 hari minimal tidak terkena air. Nah untuk yang tower-tower yang berikutnya yang ini, kalau misalkan teman-teman minat bisa di konfirmasi lewat WA aja nanti harganya. Ini boleh yang ini nih, harganya berapa nih ya. Kalau misalkan minat silahkan ya di WA aja ya. Ada 4 pohon ya teman-teman ya. Ada yang ekonomis, ada yang pedas juga teman-teman ya, tergantung kualitas dan besarnya teman-teman ya. Ini belum saya pisah karena ini bagus banget kualitasnya ya, biarin agak gede dulu, belum saya pisah ya teman-teman ya. Ya teman-teman, itulah sekilas mengenai tower variegata ya teman-teman ya. Pokoknya kalau misalkan teman-teman mempunyai tanaman variegata yang kurang bagus, yang variegatanya kurang ramai seperti ini, mendingan dibuat indukan aja ya teman-teman ya. Biar apa? Dengan harapan dengan anaknya nanti lebih bagus, variegatanya lebih ramai daripada induknya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.